in association with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini Anda senantiasa sehat, bahagia dan selalu berada dalam curahan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Hari ini terasa begitu spesial pemirsa, karena apa? Karena kami Gapai Kemuliaan berada langsung di tengah-tengah para jamaah yang luar biasa dari komunitas Teladan Tholabul Ilmi Lintas Angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir, terima kasih atensinya luar biasa. Dan insya Allah hari ini kita juga akan membahas sebuah tema yang Masya Allah yang bisa membawa kita untuk bertambah keimanan, bertambah ilmu kita insya Allah nanti. Terkait dengan tema kekuatan ikhlas dan kejujuran dalam menghadapi ujian. Dan pemirsa yang kemudian berbahagia, tentu saja ini adalah bentuk program kolaborasi antara CNN Indonesia dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta sebagai langkah dan juga ikhtiar bersama untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa tentu saja kami sudah kehadiran tamu dan juga guru yang istimewa. Beliau adalah Ustadz Muhammad Indraman Rosyid Anwar, sudah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kali kedua Ustadz hadir. Sudah mulai terbiasa dengan suasananya. Terima kasih kemarin juga sudah sempat memberikan tausiah kepada kami. Insya Allah hari ini kita juga akan belajar banyak terkait tema kita hari ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu. Tapi saya juga ingin ngetes dulu Ustadz ya. Karena sudah siang, apakah Bapak Ibu juga masih semangat? Kita tes dulu boleh ya Ustadz ya? Boleh. Semangatnya Bapak Ibu, kami mohon responnya dengan suara yang lantang ya. Kita coba. Gapai kemuliaan Ramadan. Wah, alhamdulillah masih aman. Tenaga disimpan sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin suasana sudah siang, sedang berpuasa juga, insya Allah dengan semangat yang masih membara, kita bisa mendapatkan ilmu hari ini dan bisa mendapatkan juga berkah dari Allah ya. Amin. Ustaz ya, baik. Nah bicara soal tema kita pada siang hari ini Bapak Ibu, ini luar biasa soal ujian. Saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita seorang hamba sudah pasti tahu, apalagi kita seorang muslim, kita paham hidup itu ekuivalen dengan ujian. Yang namanya manusia, yang namanya seorang hamba masih hidup di dunia, itu artinya iya kita pasti masih akan menghadapi ujian sampai nanti pada kemudian akhirnya kita wafat. Nah Ustadz, bagaimana sebenarnya hakikatnya kita melihat atau merespon ujian yang Allah berikan kepada kita? Karena kadang-kadang ya berbeda-beda responnya. Ada yang mungkin dengan ilmunya sudah bisa tenang menghadapinya, tapi banyak juga yang kemudian masih merasa bahwa Allah tuh nggak sayang karena Allah memberikan ujian. Bagaimana seharusnya respon seorang muslim yang ideal? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para hadirin Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditanyakan tadi oleh Mbak Mila, bagaimana respon yang seharusnya seorang hamba ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ila akhir ayat ya. Allah menciptakan hidup, kematian, kehidupan ya, hadir di dalam hidup kita yang kita cintai, hilang dalam hidup kita yang kita cintai,
Itu semua sebagai bentuk cobaan dari Allah untuk kita agar terlihat siapa yang paling baik dalam beramal. Jadi respon yang terbaik seorang hamba itu ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak menurunkan kadar ibadahnya. Ya. Dan itu termasuk sabar. Sabar itu adalah ketika datangnya sesuatu cobaan, baik itu yang membuat kita sedih ataupun tidak, kita tetap tidak menurunkan taraf ibadah kita kepada Allah. Jadi respon yang terbaik yang seharusnya adalah apapun yang datang dalam hidup kita harus kita sikapi dengan tetap baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah tidak menurunkan kadar ibadah kita. Sebagai seorang hamba yang kemudian Allah berikan ujian, respon pertama biasanya Ustadz kalau misalnya kita mungkin merasa aduh mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu kan sedih itu pasti ya. Sedih seperti apa atau kira-kira batasan yang seperti apa yang kita boleh tetap rasakan sebagai seorang manusia. Karena pada fitrahnya memang kita punya perasaan sedih, kita punya perasaan kecewa, kita ada ketidaknyamanan. Seberapa jauh kita boleh kemudian memvalidasi perasaan itu agar supaya Allah tetap ridho juga dengan respon yang kita hadirkan. Baik. Yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyebutkan cinta itu harus ditempelkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh misalnya di dalam ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ya, katakan wahai Nabi Muhammad apabila kalian mencintai Allah. Selalu kalimat hub ini, cinta ini digandeng oleh Allah kepada lafaz pada namanya sendiri. Tapi ketika hub ini ya ditempel kepada selain Allah, ini pasti akan menyakitkan. Maka sebenarnya kenapa ujian itu umumnya manusia itu pasti ketika datang sesuatu musibah dia akan menangis atau dia akan bersedih. Karena sebenarnya ada hal yang kita suka salah menempatkan. Cintai Allah dan Rasul-Nya. Maka dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya baru timbul sayang kepada siapapun. Tidak ada seorang anak itu sayang kepada orang tua kalau dia tidak punya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Anak saya sayang, tapi dia tidak diajarkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mungkin itu tercipta. Karena birrul walidain itu yang mengajarkan adalah Nabi. Jadi mencintai Allah akan menimbulkan sayang kepada siapapun. Maka ketika kita taruh cinta kita kepada sesuatu yang salah, ada saatnya itu akan terasa sakit dalam hati kita. Cintai Allah yang tidak akan pernah hilang, akan terlahir sayang. Ketika yang sayang akan hilang, kita tetap berada dalam cinta kita kepada Allah. Begitu. Jadi kenapa kesedihan itu ada ketika ujian datang? Karena cinta kita taruh pada tempat yang salah. Jadi sebaiknya ada yang kita perbaiki. Adalah belajar untuk mencintai Allah, mencintai Nabi-Nya. Tapi kita tidak mungkin mencintai Allah kecuali awal kita berusaha mencintai Nabi kita. Jadi pada akhirnya adalah kita harus menempatkan cinta kita, top priority kita untuk mencintai itu ya cintanya kepada Allah dan Rasul. Baru kemudian kita paham bahwa ketika misalnya Allah mengambil sesuatu dari kita, ya itu karena bukan punya kita gitu ya. Itu karena itu semuanya karena milik Allah. Begitu ya Ustadz kira-kira ya. Pemahaman saya. Oke. Baik. Nah, masih soal ujian Ustadz. Dalam ajaran agama kita merespon ujian itu salah satunya juga kita sering mendengar dengan istilah kita harus ikhlas. Kita harus jujur. Kita sering mendengar kata ikhlas ya, tapi kadang-kadang kita merasa sebentar. Ikhlas yang seperti apa sih yang sebenarnya dimaksudkan itu? Ikhlas itu apakah ya udah saya terima aja begini? Atau ikhlas dalam perspektif Qur'ani itu juga harus ditempelkan dengan sikap yang lain. Seperti apa Ustadz? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman itu Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ba'dul mufassir, sebagian ahli tafsir itu mengartikan Rabbi itu adalah yang maha mendidik. Al-alamin, makhluk-makhluknya yang berakal. Jadi segala puji hanya milik Allah, zat yang maha mendidik bagi makhluk-makhluknya yang berakal. Didikan Allah itu jelas dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kasih sayang. Ya. Maka dari sana kita harus tahu bahwasannya didikan Allah Subhanahu wa taala ini kan dengan ikhlas, dengan kasih sayang. Sedangkan ikhlas kita itu akan timbul dari kita menerima. Kita menerima apa yang Allah didik kepada kita. Jadi ketika Allah berikan cobaan, ujian kepada kita, kita terima dulu itu ujian, sebab tanpa kita terima, kita tidak akan menemukan ikhlas. Pertama adalah yang harus kita lakukan adalah menerima dengan hati kita, karena kita harus tahu seberat apapun sang pendidik kita ini adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak mungkin ada kejahatan, tidak mungkin ada kesulitan yang sangat menekan kita. Karena kita tahu yang memberikan ujian kepada kita adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka terima dulu ujiannya, maka akan timbul ikhlasnya. Menarik sekali pembahasan kita, Pak Ustadz, ikhlas dan kejujuran. Ini perlu elaborasi lebih jauh, tapi kita jeda terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dan juga pemirsa, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan Ramadan. Gapai Kemuliaan Ramadan. Alhamdulillah, masih semangat, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Terima kasih pemirsa, Anda juga masih setia bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Luar biasa semangatnya. Di segmen kedua ini Ustadz dan juga jamaah yang berbahagia, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang juga ingin bertanya langsung pada Ustadz, silahkan jangan segan-segan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaan. Ada? Silakan. Oh siap. Silakan Bapak boleh berdiri, izin disebutkan namanya dan pertanyaannya ya Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Muhammad Indraman Rashid, kami ingin bertanya, saya Ahmad Gumelar dari 384. Yang ingin kami tanyakan adalah, apa indikator paling nyata bahwa seseorang telah berhasil melewati ujian hidupnya dengan ikhlas dan jujur? Apakah ditandai dengan hidup yang tenang dan tanpa masalah, atau justru saat seseorang tetap mampu berserah kepada Allah meski ia sedang menghadapi badai yang maha dahsyat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Gumelar, angkatan 84 ya Pak ya, atas pertanyaannya. Jadi indikator Ustadz, seseorang itu dikatakan lulus dalam ujian yang diberikan dari Allah terkait dalam konteks ikhlas dan jujur seperti apa? Silahkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan coba dia. Sebagaimana tadi juga Mbak Mila memulai, kalau kita namanya masih hidup, ujian itu pasti akan terus. Jadi ciri ujian itu sudah kita selesaikan dengan baik, akan datang ujian berikutnya. Ya, itu pertama. Jadi kalau orang yang terus berulang hidupnya dia salahnya di situ lagi, atau berulang saja jalan hidupnya begitu saja terus, berarti tandanya ujiannya belum lulus. Ya, kalau di sekolahan ada remedial ya. Jadi diulang terus. Kayaknya saya hidupnya begini mulu ya. Ya itu karena ujiannya belum selesai. Andai kata dia sudah selesaikan dengan baik, maka akan datang ujian yang berikutnya.
Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, cirinya Allah akan datangkan orang yang bertanya kepada dia perihal ujian yang pernah dia lalui. Itu cirinya, Pak. Jadi ketika misalnya seseorang pernah melalui ujian besar, lalu dia selesai, ada orang yang datang berdiskusi dengan dia, bertanya, tapi pertanyaannya dia adalah sesuai dengan apa yang pernah dia lalui dalam ujiannya. Itu ciri-ciri ujian itu sudah selesai. Ya, maka itu di dalam Al-Qur'an kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi memang kita ini makhluk sosial yang harus membantu saudara kita. Ketika kita sudah selesai ujian, maka Allah akan utus orang untuk bertanya kepada kita. Bagaimana cara kami harus lalui ujian ini? Ujian yang pernah kita lalui. Dua ciri itu, cirinya kita sudah selesai dari satu ujian yang pernah kita lalui. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bapak. Nah, betul Ustadz. Jadi tadi sudah juga disampaikan bagaimana kemudian ikhlas itu penting dan ketika ada seseorang yang mungkin bertanya kepada kita perihal ujian yang sudah pernah kita lewati dan kita bisa menceritakannya dengan lapang, dengan hati yang tenang, itu berarti juga jadi indikator ya. Betul. Bahwa insya Allah kita sudah lulus Betul. tes itu. Nah, yang juga sering dikaitkan dengan keikhlasan adalah soal tawakal Ustadz. Boleh juga disampaikan tidak? Tawakal itu dimensinya seperti apa? Bagaimana kita mendefinisikan tawakal? Jangan-jangan kita salah kaprah kemudian mencampurnya dengan pasrah. Batasannya atau perbedaannya di mana? Silakan. Tawakal itu iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal ini ada definisi yang diinginkan oleh syariat, yaitu adalah berserah diri kepada Allah. Berbeda dengan pasrah pada nasib, itu namanya putus asa. Putus asa itu tidak dikehendaki oleh agama. Dan itu haram, dosa. Jadi perbedaannya, pasrah itu dia cirinya tetap berjalan. Dia tetap beraktivitas, dia tetap berusaha dengan hati yang pasrah. Ya, dia berikhtiar hasil urusan Allah. Itu namanya pasrah. Tapi dia berdiam, dia tidak berikhtiar, dia tidak melakukan apapun, itu namanya putus asa. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak hadirin, berapa banyak orang berkata ikhtiar, tapi sebenarnya dia tidak masuk dalam kategori ikhtiar. Maka ini yang kadangkala akhirnya menyebabkan salah definisi tentang tawakal dan putus asa. Ikhtiar ini Pak, secara syariat itu berarti Bapak Ibu, ikhtiar itu adalah satu jalan yang dia ambil, ya dia pilih dengan dia pelajari terlebih dahulu. Contoh misalnya, ada seseorang ingin mengambil ikhtiar berdagang kerudung misalnya. Dia sudah tahu bangsa pasarnya, dia sudah tahu dia akan lempar kemana dagangannya, dia sudah tahu segala macamnya ya daripada usaha yang akan dia jalankan. Itu namanya ikhtiar, Pak. Tapi kalau begini, misalnya ada kawan kita mengajak, ayo usaha sama saya. Dia tidak tahu bangsa pasarnya, dia tidak tahu lika-likunya dari usaha itu, dia main memberikan modal atau dia main ikut saja seperti itu. Itu namanya bukan ikhtiar, Pak, Ibu. Namanya adu nasib. Adu nasib ini haram. Karena adu nasib ini akan berakibat daripada kerugian besar dalam hidup kita. Ketika sudah ada kerugian itu, maka pasti ujung-ujungnya putus asa. Maka ikhtiar itu selalu berkaitan dengan tawakal. Maka ikhtiarnya kita benahi dulu ikhtiarnya. Baru kita menemukan yang namanya tawakal. Jadi kalau kita mau mengambil langkah, pelajari lebih dalam sebelum kita melangkah. Kalau kita sudah main melangkah, namanya adu nasib. Adu nasib itu haram. Adu nasib akan bertemu dengan putus asa. Ikhtiar akan bertemu dengan tawakal. Jadi kuncinya ada pada langkah yang kita lakukan, actionnya apa, kira-kira gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya
kita mungkin dalam kondisi mendapatkan ujian ekonomi yang sulit ya. Dalam kacamata manusia berarti apa kira-kira ikhtiar yang kita bisa lakukan? Ya udah keluar dari rumah, cari apa yang kita bisa kerjakan misalnya. Tawakal itu ketika apakah kita, ya Allah saya sudah keluar rumah, saya sudah berikhtiar, hasilnya saya serahkan kepada Engkau. Apakah itu juga definisi tawakal Ustaz? Ya, termasuk definisi tawakal. Tapi tetap ikhtiarnya harus dibenahi. Pelajari dulu apa yang kita langkah. Jadi kalau misalnya contoh saya keluar dari rumah, ya, tapi dia tidak tahu arahnya kemana, ya, itu bukan ikhtiar namanya Ibu, Bapak. Pelajari dulu makanya. Jadi bukan salah syariatnya, tapi salah kita yang memahami ikhtiar. Sekarang umum orang mengatakan semua aktivitas dikatakan ikhtiar. Saya sudah berikhtiar, tapi tidak ada hasil. Anda belum berikhtiar, Anda mengadu nasib Anda, untung-untungan namanya. Kalau Anda sudah berikhtiar, pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Ya, karena itu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih bicara soal ikhlas ini juga menarik Ustadz. Kadang-kadang begini, iya kok ketika kita dapat ujian Ustadz, iya kok saya sudah ikhlas. Tapi gitu, masih ada tapinya. Kadang mengeluh, kadang menggerutu. Jadi selama proses untuk menerima itu banyak keluhan yang kemudian muncul. Banyak andai saya nggak begini, andai saya begitu. Apakah ini juga menjadi tanda-tanda bahwa sebenarnya hati kita itu juga masih perlu banyak diperbaiki Ustadz. Dalam konteks merespon ujian. Ujian itu datang sebagai bentuk didikan kepada kita. Kenapa Allah datangkan itu? Jika kita salah, maka kita akan benahi. Ya, jika kita sudah benar, maka langkah kita akan lebih maju ke depan. Itu ujian. Ya, ketika seseorang datang ujian kepada dia, lalu dia sesali apa yang sudah lalu. Andaikan saya tidak seperti ini, ya. Andaikan saya tidak seperti ini, saya pasti tidak seperti ini, kan begitu. Ya, itu tanda bentuk dia belum menerima daripada Allah apa yang Allah kasih kepada dia. Sebab Bapak Ibu, langkah kita tetap ada pada kuasa Allah. Kita wajib ikhtiar. Tapi ketika kita punya salah langkah, ujian itu tugasnya untuk membuat kita menjadi lebih benar dalam melangkah. Jangan sesali yang sudah lalu, tapi perbaiki yang sudah lalu. Jadi kalau kita masih menyesali, tandanya pertama kita belum betul-betul menerima apa yang Allah datangkan kepada kita. Yang kedua, ya, tandanya kita sedang demo dengan Tuhan kita sendiri. Ya. Yang ketiga, tandanya kita belum lulus ujian. Gitu. Baik, jadi ujian ini datang untuk membenahi salahnya kita atau untuk membuat langkah kita lebih maju ke depan. Gitu. Jadi ujian adalah momen yang Allah berikan kepada kita untuk tumbuh, untuk belajar, untuk naik kelas ya. Kira-kira begitu ya Ustadz ya. Nah kalau ada pertanyaan begini Ustadz. Saya itu Ustadz sudah hijrah, saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin menutup aurat, ikut majelis taklim, dan mengurangi hal-hal yang gak perlu. Tapi subhanallah kok ujiannya justru datang bertubi-tubi. Nah kadang-kadang orang jangan-jangan apa karena saya hijrah ini ya. Allah tuh kok malah jadi kesulitan-kesulitan kok banyak menimpa saya. Ada mungkin orang yang berpikiran seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita mendudukkan bahwa enggak loh, hijrah itu tidak membawa pada keburukan, tapi hijrah itu sebenarnya berakhirnya pada kebaikan. Tapi bagaimana kemudian itu tadi memperbaiki mindset yang sudah salah di awal. Yang perlu kita tahu, ketika seseorang ingin memperbaiki diri, maka Allah punya cara untuk membersihkan dia. Orang yang tidak ingin memperbaiki diri, maka Allah tidak akan berikan jalan untuk membersihkan dia. Orang yang berhijrah, pasti Allah akan berikan jalan dia untuk membersihkan dirinya dengan terlihat ujiannya bertubi-tubi. Itu satu. Yang kedua, karena Allah mencintai dia. Sebab tadi yang saya sampaikan hadisnya, iza ahabballahu abdan ibtalahu.
Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji dia. Nah, jadi ketika seseorang yang hijrah ini akan dibersihkan oleh Allah, akan dicuci oleh Allah, akan dicintai oleh Allah, maka Allah akan datangkan itu terus kepada dia sebagai bentuk sapaan. Ujian ini kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah surat cinta Pak, dari Allah. Kadang kita lupa berdoa. Terkadang kita sebagai makhluk merasa kita lebih mampu dari siapapun. Ketika kita menyatakan diri kita punya cinta kepada Tuhan kita memperbaiki diri kita, maka surat cinta itu datang kepada kita. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzib man yad'i mahabbani." Dusta orang yang mengatakan cinta kepada saya. Ini firman Allah dalam hadis qudsinya. Wa idza jana laili, apabila datang malam hari, nama anni, dia tidur meninggalkan saya. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Bukankah seseorang kekasih itu lebih senang berdua-duaan dengan kekasihnya? Jadi kadang ujian itu yang mengundang kita untuk bangun malam. Untuk kita berdua-duaan dengan Allah. Biarkan dia datang sebagai surat cintanya Allah kepada kita. Luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita, Ustadz. Tapi izin kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan Roadshow. Gapai Kemuliaan Ramadan. Wah, Masya Allah masih semangat sampai akhir, tabah sampai akhir Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen ketiga ini Ustadz. Seperti biasa kita masih akan mendengar pertanyaan dari para jamaah jika masih ada. Boleh mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan silakan mengangkat tangan. Oh siap. Barisan depan ini. Silahkan Ibu boleh berdiri disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari angkatan 84. Ada pertanyaan Ustadz terkait keikhlasan dan kejujuran. Ujian yang paling sering datang adalah kehilangan. Entah itu kehilangan jabatan, kesehatan atau orang yang kita cintai. Seringkali mulut berkata ikhlas, tetapi hati terus memutar kenangan masa lalu yang menyakitkan. Bagaimana cara memastikan bahwa ikhlas kita bukan sekadar pasrah karena sudah lelah, melainkan keridoan yang benar-benar menenangkan jiwa. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yani atas pertanyaannya. Betul sekali Ustadz. Bagaimana kita bisa memaknai kehilangan itu dengan ridho atas ketentuan Allah. Silakan. Ciri-ciri orang itu sudah bisa menerima secara penuh dari ujian atau musibah yang datang dalam hidupnya dia adalah dia selalu senantiasa menambahkan ibadahnya kepada Allah. Kalau dia belum menerima, dia akan mengurangi ibadahnya, bahkan dia akan lari kepada perbuatan maksiat. Ya, jadi ciri orang itu sudah penuh betul menerima daripada apa yang Allah tentukan kepada dia, dia akan menambah ibadahnya dan tidak mengurangi ibadahnya, bahkan dia tidak akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Itu cirinya. Jadi kalau kita misalnya kena musibah atau apapun, kita kurangi ibadah kita, ya, yang tadinya misalnya sholat malamnya jalan,
ternyata akhirnya jadi nggak jalan, berarti kita belum ikhlas, kita belum terima, kita belum ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau sholat malamnya berjalan, bahkan kita semakin bertambah dekat kepada Allah, itu adalah ciri-ciri orang yang ridho kepada apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi poinnya adalah ketika indikatornya sudah mengarah pada kita menambah justru keimanan kita, ibadah kita kepada Allah, disitulah insya Allah kita sudah berada di jalur yang tepat ya. Kita ridho. Berarti ungkapan yang pernah saya dengar Ustadz, izin. Kalau kita ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, berarti insya Allah kita sudah akan mendapatkan ridhonya dari Allah. Begitukah Ustadz? Jadi ketika kita sudah ridho, maka Allah akan ridho. Ya, itu cirinya. Jadi kalau kita sudah ridho, Allah akan ridho. Memang kan kalau di ayat Al-Quran begitu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, memang ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ada derajat orang ini ridho, ada derajat nanti dia akan diridhoi. Harus timbul dari kita ridhonya dulu, nanti Allah akan ridhoi kita. Gitu. Baik. Jadi indikatornya kalau kita sudah ridho, insya Allah kita sudah berada di track yang benar, begitu ya Ustadz ya kira-kira. Baik, adakah pertanyaan lagi yang ingin mungkin disampaikan kepada Ustadz? Oh siap, silakan Bapak boleh berdiri, disebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fauzi, angkatan 92, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga keikhlasan saat kita melihat orang lain yang ibadahnya biasa saja, namun pada saat di masa tuanya terlihat secara material maupun fisik itu bagus. Nah bagaimana, mohon nasihat dari Pak Ustadz agar kami tetap istiqomah dalam beribadah dan juga terlepas dari penyakit iri itu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Fauzi atas pertanyaannya. Iya, jadi gimana supaya kita nggak gampang panas hati melihat mungkin pencapaian orang lain Ustadz. Karena apalagi dengan adanya si setan gepeng ini ya, smartphone ini. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan gitu ya. Tetangga beli kompor kita yang kepanasan gitu. Karena saya mengalami semakin, ini nggak tahu ya mungkin apakah ibu-ibu juga mengalami. Semakin kayaknya saya semakin tahu orang itu dapat apa, punya apa, pergi kemana. Hati kok makin gak tenang gitu loh Ustadz. Bagaimana silakan penjelasannya. Ada satu cerita di mana dahulu Nabi Musa alaihissalam itu pernah diperlihatkan oleh Allah dua makhluk yang berbeda dari golongan manusia, tapi satu orang yang baik, beramal soleh, rajin untuk beribadah, yang satunya lagi orang yang zalim. Bahkan beliau punya, yang satu nih yang zalim ini punya jabatan besar. Ya, kalau dibilang pemimpin yang zalim. Ketika akhir hayatnya, Allah jadikan dua orang ini meninggal pada hari yang sama. Di hari itu Nabi Musa melihat orang yang ahlul ibadah ini keadaannya miris kalau kita bilang. Sedikit yang mengurus jenazahnya. Tapi justru yang pelaku zalim ini diantar oleh orang banyak. Dikeluh-keluhkan namanya oleh orang. Dipuji-puji oleh orang namanya. Ya. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa orang yang ahlul ibadah ini justru terlihat menyedihkan saat meninggalnya? Kenapa justru orang yang zalim itu terlihat megah saat meninggalnya? Allah menjawab, orang yang ahli ibadah ini punya salah dengan saya. Satu kesalahan. Maka saya selesaikan urusan dia dengan saya di dunia. Sehingga di akhirat dia akan full mendapatkan kesenangan.
mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan orang zalim ini punya satu kebaikan yang dia lakukan. Maka saya balas itu di dunia sehingga nanti di akhirat dia akan mendapatkan full azab. Baik. Jadi Allah yang Maha Tahu akan menampakkan hal-hal dengan pengetahuannya kepada kita, Pak. Yang penting jangan kita kedepankan buruk sangka kita kepada Allah, tapi ambil hikmahnya. Karena ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Dari setiap apa yang kita lihat, pasti ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Tangkap pelajaran itu dengan baik sangka kepada Allah, Pak. Dengan baik sangka kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan yang diinginkan dari pelajaran itu ya kepada kita. Allah menginginkan apa mengajarkan kita kepada kita, maka dengan baik sangka kita kepada Allah, kita akan menangkap pelajaran itu dengan baik. Tapi kalau kita sudah buruk sangka, kenapa dia yang begitu kok malah gini enak. Saya yang ibadah malah begini. Kalau kita sudah buruk sangka dari awal kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah yang benar. Tapi kalau kita baik sangka, kita akan mendapatkan hikmah yang benar. Jadi kuncinya hikmah itu bisa kita dapatkan kalau di awal fondasi berprasangka baik kepada Allah itu benar dan ada ya. Betul. Gitu ya Ustadz ya, baik. Menarik sekali tadi pembahasan Ustadz sempat menyinggung soal azab. Kadang-kadang orang itu juga membedakan antara ujian, ini ujian atau azab ya sebenarnya yang diberikan Allah kepada saya. Bisa dilihat dari dimensi yang seperti apa Ustadz untuk membedakan antara ujian dengan azab itu? Azab tidak ada jalan untuk kembali. Ujian adalah cara Allah untuk mengembalikan kita. Itu. Ujian datang adalah cara Allah untuk menarik kita agar kembali kepada Allah. Tapi azab adalah cara Allah untuk menjauhkan kita. Maka Pak, kadangkala harta yang banyak terlihat itu sebagai nikmat di mata kita. Kadangkala itu menjadi azab, Pak. Karena harta itu justru menjauhkan kita kepada Allah dan bahkan bisa membuat kita menjadi penanding Tuhan, Pak. Betul ya. Seakan-akan kita bisa melakukan apapun. Maka jangan dilihat yang terlihat nikmat itu adalah kebaikan. Jadi ujian, intinya ujian adalah cara Allah untuk mengembalikan kita kepada Allah. Azab adalah cara Allah untuk menjauhkan kita dari Allah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi kalau ujungnya apa yang diberikan kepada kita ini justru menjauhkan kita dari Allah, itu bisa jadi azab ya. Begitu ya Ustadz. Tapi kalau pada akhirnya kemudian semakin mendekatkan kita kepada Allah, kita tahu bahwa Allah itu sayang, oh Allah itu memberikan saya ujian ini karena hikmahnya tuh ini gitu. Kita bisa melihat itu dan peka, itu berarti ujian karena rasa cinta dari Allah ya. Nah Ustadz, kalau istidroj ini kan juga perlu kita pahami dan harus kita hati-hati dalam melihatnya. Bagaimana sebenarnya kita harus melihat istidroj ini sendiri Ustadz? Ya. Istidroj itu kan sebenarnya termasuk tadi bagian daripada azab. Jadi diperlihatkan oleh Allah dia punya keberhasilan dan kebaikan selalu berhasil, selalu nikmat hidupnya tanpa ada kekurangan sedikit pun. Yang akhirnya nanti ya tanpa ada jalan untuk taubat ya dia akan habis. Itu istidraj. Diangkat lalu dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya tanpa ada jalan untuk kembali kepada Allah. Itu istidraj. Seperti yang diberikan oleh pelajaran oleh Allah kepada kita dengan kisahnya Fir'aun. Fir'aun ini tidak pernah sakit. Fir'aun ini Pak, Ibu, pemimpin yang baik. Baik dengan rakyatnya. Bahkan dalam satu kisah, setiap minggu itu ada jamuan bersama raja. Jadi semua rakyat boleh makan dengan Fir'aun setiap seminggu sekali. Tidak boleh ada Fir'aun itu mendengar ya ada rakyat yang susah. Tapi akhirnya karena dia merasa memenuhi segala macam, dia merasa dirinya Tuhan.
Sehingga pujian-pujian, makanya pujian Bu, al-madhu kazabhi. Pujian itu seperti menggorok leher. Jadi karena pujian terus datang, akhirnya membuat dia merasa menjadi Tuhan. Makanya bersyukur juga kalau kita, alhamdulillah Allah takdirkan kita hidup di zaman-zaman sekarang ini. Andai kata kita hidup di zaman itu, mungkin kita termasuk pengikut Fir'aun. Ya, Fir'aun ini baik, nggak ada bisa ngelihat orang susah. Ya, lalu datang Nabi Musa mengatakan salah, hanya seorang penggembala kambing saja. Kalau kita bilang, lah siapa kamu ngomong begitu? Ya, bisa jadi pengikut Fir'aun. Makanya alhamdulillah Allah takdirkan kita hidup di zaman sekarang. Menarik sekali pembahasan kita Ustadz, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak Ibu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kami lanjutkan, tentunya setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Gapai Kemuliaan Ramadan. Wes, energi level masih terus on ya. Masih panjang Bu perjalanan menuju ke buka puasa. Jadi kita harus tetap semangat ya. Baik, terima kasih pemirsa yang juga masih setia bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait bagaimana kita menyikapi ujian dengan keikhlasan dan juga kejujuran. Ustadz, dalam kehidupan keseharian kita sadar bahwa tidak semua orang tuh kan suka dengan kita ya. Pasti ada juga orang yang mungkin gak seneng sama kita. Kita merasa aduh kok si fulan atau si fulana ini zolim ya sama saya gitu. Ada rasa sakit hati. Karena kita mungkin merasa dizolimi. Bagaimana kemudian kita tuh harus tetap bisa melihatnya dengan jernih. Supaya kita tidak terbawa pada rasa benci. Karena mungkin kita disakiti oleh orang lain Ustadz. Silakan. Di dalam hidup manusia itu memang tidak semuanya menyukai kita. Bahkan kata ulama, orang yang menginginkan semua orang mencintai dia berarti orang itu adalah orang gila. Gitu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW orang terbaik, psikolog terbaik. Masih juga ada yang tidak suka. Ya. Jadi kalau ada orang yang menginginkan semua orang menyukai dia, maka dia orang gila. Jadi Bapak Ibu bisa paham, ketika ada seseorang membicarakan kita, orang ini tidak suka dengan kita, jangan dengarkan pembicaraan dia atau jangan masukkan ke dalam hati kita. Kalau kita masukkan ke dalam hati kita berarti sama saja kita sedang ingin dia menjadi suka dengan kita. Berarti secara tidak langsung kita adalah orang gila. Betul. Ya, baik. Jadi jangan malah kita makin kepo, malah kita makin cari tahu, malah kita makin pengen deket gitu. Jangan ya Ustadz ya. Malah itu justru ya jangan-jangan kitanya yang gila ya, malah bikin kita yang pusing sendiri begitu ya. Nah Ustadz, kalau kemudian itu tadi ya, kita merasa nggak pas dengan seseorang, kita memilih untuk, saya tuh nggak maulah ketemu, saya tambah pusing kalau ketemu dengan si fulan, karena ya itu tadi nggak nyaman, karena mungkin saya disakiti. Boleh nggak kita memutus silaturahmi Ustadz? Karena kita merasa malah nggak nyaman kalau saya deket-deket dengan si fulan misalnya. Boleh nggak Ustadz? Hukum memutus silaturahmi, memutus persaudaraan sesama muslim juga tidak boleh. Tapi kita batasi. Maka sabda Nabi, ya, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan kebaikan atau kamu diam. Maksud Nabi apa? Kalau kita berbicara dengan orang, ya, yang sekiranya orang ini akan nyambung dengan kita dan dia bisa menerima dan faham dengan apa yang kita bicarakan, silakan banyak bicara dengan kebaikan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang
yang sekiranya akhirnya nanti menimbulkan orang ini akan salah paham, lebih baik kita diam. Maka Imam Malik sering ditanya permasalahan fikih, siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Ya, Imam Malik ini adalah orang pintar di zamannya, orang paling pintar di zamannya di Madinah, di kota Madinah. Orang berbondong-bondong belajar ilmu dengan beliau. Tapi berapa banyak pertanyaan orang yang ketika dilontarkan kepada beliau, beliau menjawab, la adri, saya enggak tahu. Bukan Imam Malik tidak tahu, tapi Imam Malik mengukur kapasitas. Ketika saya menjawab kepada orang yang bertanya ini hanya akan menimbulkan masalah. Lebih baik saya tidak jawab. Jadi lebih baik saya bilang saya tidak tahu gitu. Jadi intinya kita ketika bertemu dengan orang memutus silaturahim tidak boleh. Memutus silaturahmi tidak boleh. Tapi kita batasi orang yang pantas, mana yang bisa kita ajak bicara, mana yang tidak pantas, sekedar kalau kita bilang say hello gitu. Jadi kalau vibe-nya udah negatif, bye gitu ya, boleh. Tapi tetap menyapa boleh, tapi kemudian kita membatasi jarak begitu ya Ustadz ya. Oke, siap. Nah kalau kemudian problem yang mungkin kita hadapi, mungkin di antara kita ada yang berada di titik terendah dalam hidupnya Ustadz, karena mungkin itu tadi ya, ujian kasih sayang dari Allah. Apa yang kemudian harus kita lakukan supaya iman kita ini juga tidak ikut goyah atau tidak lari kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Di titik terendah, silakan Ustaz. Di titik terendah manusia, karena manusia ini adalah makhluk sosial. Di titik terendah dia butuh dengan orang yang mampu mengangkat dia. Kita butuh seorang guru yang memberitahu kepada kita kalau kita harus bangkit. Ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi di titik terendah itu kita harus memiliki seorang guru yang bisa mengembalikan kita pada jalan taat kepada Allah. Mengingatkan kita untuk kita selalu tunduk kepada Allah. Karena tanpa seorang guru, manusia itu juga tidak akan pernah menemukan jalan yang seharusnya. Gitu. Jadi kuncinya ada guru, ada yang membimbing kita, kumpul dengan orang-orang yang soleh itu juga sangat. Jadi cari support system itu juga penting ya Ustadz ya. Makanya ini kalau kemudian ada komunitas Tholabul Ilmi lintas angkatan, ini salah satu cara untuk bisa tetap itu tadi ya. Bagaimana mengokohkan ukhuwah untuk tetap bisa juga dekat dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Semangatnya kita, mudah-mudahan kita bisa tiru bagi yang muda-muda ini. Ustadz, ikhlas jujur. Nah jujur ini menjadi hal yang saat ini saya rasa juga menjadi sebuah banyak yang bilang ini adalah krisis mental juga. Di era sekarang ya kadang-kadang banyak orang yang bilang ngapain sih terlalu jujur, ngapain sih terlalu lurus. Gak akan kemana-mana, gak jadi apa-apa. Udahlah, kenapa sih mesti sok suci, kenapa sih mesti sok jujur. Nah kadang-kadang jadi aneh sendiri padahal kita paham sebagai seorang muslim jujur itu menjadi hal yang sangat dicintai Allah. Memang sudah seharusnya kita lakukan, tapi kadang-kadang kita terbentur dalam realita lapangan. Aduh, kalau saya lurus, kalau saya jujur, susah nih kayaknya nih. Naik pangkatnya susah, naik jabatannya susah. Nah bagaimana tetap kita punya fondasi yang kuat untuk bisa tetap istiqomah ya dalam menjaga kejujuran dalam keseharian kita Ustaz. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali kun sadikan. Wahai Ali, jadilah kamu orang yang jujur. Jujur itu memang sangat dijunjung tinggi oleh agama. Tapi ingat, ada momen-momen tertentu yang sebenarnya ini tetap dikatakan sebagai jujur. Syariat ini juga memandang sesuatu. Pertama, ada saatnya kita berkata jujur, ada saatnya kita diam dulu. Jadi dalam agama ini Pak, Nabi itu kan psikolog terbaik, penyampai berita terbaik. Makanya biasanya ada satu permasalahan tapi jawabannya terkadang berbeda-beda dalam hadis. Karena Nabi menghadapi orang yang berbeda-beda.
Oleh karenanya penyampai yang baik ini pasti akan tahu situasi dan kondisinya. Jadi kalau kita mau berkata, jujur memang dijunjung tinggi oleh Islam. Tapi ada situasi kondisi yang harus kita lihat. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita berkata jujur, ada saatnya kita bermain kata tapi tidak berbohong. Dalam Islam namanya tauriyah. Contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ditanya oleh seorang raja zolim tentang Siti Sarah. Ini istrinya beliau yang terkenal cantik. Ditanya oleh raja zolim ini siapa? Jawaban Nabi Ibrahim, ini saudara perempuan saya. Bukan dibilang ini istri saya. Karena raja zolim ini kalau melihat perempuan cantik sudah dinikahi orang lain akan dibunuh sama dia. Begitu. Ini raja zolim ini suka dengan Siti Sarah. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim, ini siapa? Jawaban Nabi Ibrahim, ini saudara perempuan saya. Apakah Nabi Ibrahim bohong? Tidak. Makanya ada kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Tujuan dari lafaz itu tergantung niat dari sang pelafaznya. Maksud Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Paham? Tapi tetap istri saya kan gitu. Ya, paham? Jadi ada permainan kata. Jadi jujur dijunjung tinggi oleh agama. Tapi ingat, ada saatnya situasi dan kondisi kita harus diam. Ada saat situasi kondisi kita harus berkata secara gamblang tentang kejujuran itu. Ada saatnya kita harus bermain kata tapi tidak berbohong. Gitu. Jadi kuncinya nggak boleh bohong ya Ustadz. Bermain kata, berarti harus pintar-pintar public speaking nih kayaknya ya. Luar biasa. Ustadz, di tengah dinamika yang sekarang mungkin kita hadapi ya, media sosial gitu ya. Saya mungkin generasi milenial kan memang bawaannya kan kita scrolling handphone, kadang-kadang lihat komenan orang gitu ya. Banyak sekali orang yang saat ini itu kalau mungkin dulu karena nggak ada sosial media mungkin lisannya. Sekarang jempolnya begitu mudah menjelek-jelekan orang lain atau kemudian membongkar aib saudaranya sendiri. Berdebat yang tidak perlu di dunia maya gitu. Kadang-kadang saya sampai kok ada ya orang yang tega ngata-ngatain saudaranya seperti ini gitu. Dan itu dengan gamblang misalnya di kolom komentar misalnya. Kadang-kadang itu membuat saya sedih gitu. Nah, bagaimana ya kita melihat dinamika atau fenomena sosial yang luar biasa kadang-kadang mengiris hati ini. Tapi di sisi lain kita juga tetap bisa waras dalam menghadapi situasi seperti ini. Silakan Ustaz. Menghadapi hal yang seperti itu, satu, supaya kita tidak ketularan salah seperti mereka adalah jangan banyak-banyak kita melihat tentang hal itu. Kita pernah mengalami pandemi corona. Ya. Kita datangi penyakit atau kita diam di rumah? Diam di rumah. Jadi jangan datangi penyakitnya. Kalau ada penyakit yang seperti itu, komenan seperti itu jangan banyak dibaca. Nanti ketularan. Penyakit harus dibuang dan jangan didekati agar kita tetap waras. Ingat, setan itu punya cara yang baik. Dia akan menularkan kita dengan cara yang kita tidak sadari. Contoh, ketika kita bergaul dengan orang tanpa disadari, pasti ada sifat orang itu yang akan nempel kepada kita tanpa kita sadari loh Pak. Begitupun ketika kita sering membaca yang seperti itu akan tertular secara tidak langsung tanpa kita sadari. Maka untuk kita menjadi waras, ya, jangan kita bergaul dengan orang yang kurang waras. Gitu. Begitu. Sebagai closing Ustadz terakhir pembahasan kita terkait ikhlas dan juga jujur di tengah menghadapi ujian dan juga realita kehidupan yang tidak mudah ini di akhir zaman. Apa yang perlu kita tekankan sekali lagi Ustadz? Yang perlu kita tekankan Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Ingat Pak, sabda Nabi, tolabul ilmi, mencari ilmu. Kalau ilmu sudah tidak dicari, mencari ya Pak. Mencari, jadi di hati kita harus ada keinginan
untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau kita sudah berhenti mencari ilmu, maka sebentar lagi hati kita akan mati. 3 hari tidak mengaji, 3 hari tidak mencari ilmu, menyebabkan hati mati, kata Imam Ghazali. Kalau dulu di majelis taklim guru kami, ya, yang termasuk mengisi di sini juga, gitu, ya, Tuan Guru Kiai Haris Hakam, itu kalau kami tidak ngaji datang 3 hari, kami akan ditahlili. Digelarkan tahlilan untuk kami yang tidak hadir ngaji. Beliau mendidik kami untuk menghidupkan ilmu dalam hati kami. Jadi terus cari ilmu, jangan berhenti mencari ilmu. Masya Allah, sebuah penutup yang luar biasa, jangan berhenti mencari ilmu. Dan itu sedang kita ikhtiarkan hari ini ya Bapak Ibu, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Masya Allah pemirsa dan juga para hadirin jamaah yang luar biasa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini Bapak Ibu bisa dicatat sebagai amal soleh bagi kita, membawa kebaikan, manfaat, dan Allah senantiasa mudahkan langkah kita untuk tadi mencari ilmu dan mengamalkannya ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rosyid yang sudah mengisi luar biasa. Kemudian tentu saja kepada komunitas Teladan Tholabul Ilmi lintas angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu, luar biasa. Dan juga pemirsa di rumah yang juga senantiasa setia membersamai kami di Gapai Kemuliaan. Saya Miladia Rahma undur diri dan juga Ustadz Rosyid juga pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup bersama majelis kita yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with